Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Hari ini pukul 10 ya, waktu Indonesia bagian Barat, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto diperiksa oleh Polda Metro Jaya dan dia melalui pengacaranya sudah menyatakan dia akan hadir. Jadi ketika kita rekaman ini kan masih pagi, jadi kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Tapi saya tertarik karena ternyata kemarin itu Anda hadir di UI ya bersama dengan Hasto ya. Di situ bahkan saya lihat fotonya ini di muat di Kompas gitu. Justru bukan acaranya yang ditampilkan foto Anda dengan Hasto, dengan Novel dan lain-lain gitu. Dan kalau tidak salah juga ada Rudi Eskamri ya, yang dulu aktif juga di Cokro dan sekarang punya channel sendiri gitu. Iya, saya ketemu dengan mereka dan tentu tetap jadi pusat perhatian tuh karena dianggap Hmm. ini dulu yang melaporkan, sekarang dilaporkan. Kira-kira begitu pada akhirnya tuh. Walaupun Hmm. itu orang masih menduga-duga apa sebetulnya kasus Pak Hasto. Karena Pak Hasto memang diwawancara di acara yang sama tuh Hmm. di UI itu, dan ya ada tokoh-tokoh yang dulu caci maki saya atau mengajar saya terus di podcast. Dan Hmm. ya kami yang salah Pak Rocky. Enggak, gue bilang enggak, semua kita benar dan semua kita salah tuh. Ini semua adalah peristiwa yang tanpa dasar, tanpa alasan. Tetapi sudah jelas sekarang bahwa bahkan PDIP udah mencabut laporan pada saya Hmm. dan sudah diputuskan di pengadilan. Jadi bagi saya kemarin itu ya semacam pertemuan untuk mengatakan, "Oh, udah kita sama-sama akhirnya harus berada di luar, walaupun saya bilang ya kalian kan terlambat ada di luar, kami udah di luar duluan tuh. Tapi kemudian orang menganggap ya politik lah begitu. Nah sekarang kita fokus misalnya pada pemanggilan Pak Hasto tuh. Hmm. Dan Ya. kelihatannya komentar Hasto ya itu yang mesti kita pertanyakan. Kenapa dipanggil Hasto sebagai sekjen tuh? Hmm. Kan sekjen PDIP itu bicara atas nama yang kita baca dalam keterangan Pak Hasto kemarin itu. Hmm. Dia bicara atas nama kegelisahan publik terhadap nasib demokrasi yang bahkan Hmm. sudah di watch bukan sekedar oleh jurnalis Indonesia, jurnalis asing. Hmm. Bahkan udah Hmm. dibawa perkaranya itu atau semi perkara ke sidang hak asasi manusia Komisi HAM PBB kan. Jadi Hmm. Hasto berhak untuk mengucapkan itu kembali. Nah, karena itu kalau sekarang dia dipanggil dan Pak Hasto bilang ya ini pasti atau sangat mungkin ada orderan. Nah, itu sama juga dengan kasus saya dulu, ini pasti ada orderan itu. Dan Hasto memang udah mengatakan bahwa dia Ya. yang order itu kan. Ya. Karena sekjen PDIP pada waktu itu Pak Hasto mengatakan ya memang saya yang order Hmm. PDIP, walaupun Hmm. dia mengakui kan artinya di order, walaupun dalam keterangannya itu adalah inisiatif pribadi dari si perempuan itu. Tapi saya anggap udah itu udah selesai. Dan jadi kita bayangkan saya aja yang nggak punya partai itu Hmm. bisa ditarget oleh mereka yang punya kuasa. Nah sekarang yang punya kuasa ditarget oleh yang punya kuasa itu kan, Hmm. PDIP kan Hmm. Hmm. berkuasa di parlemen. Ya, Jadi ya. kelihatannya kita mesti bayangkan nih kasus Pak Hasto ini lebih dari sekedar apa yang ada di TV yaitu kritik Hasto Hmm. terhadap Hmm. pelaksanaan pemilu. Mungkin juga Hmm. itu menyangkut dengan eh, konteks baru yaitu PDIP menyatakan jadi penyeimbang, lalu PDIP mulai mulai lagi menyusun kekuatan untuk hak angket. Saya kira intinya sebenarnya soal hak angket bukan soal Hasto bicara. Jadi saya anggap Pak Hasto itu dicicil untuk dipersoalkan secara hukum itu. Padahal Hmm. sebetulnya di belakangnya ada konteks politik. Saya tetap mendukung Hasto supaya tangguh seperti dulu saya juga tangguh menghadapi Ya. 37 laporan, dan itu sebetulnya impact dari orang atau mereka yang ingin menegakkan demokrasi atau mengembalikan demokrasi ke dalam kehidupan bernegara. Ya, ya. Dan saya kira gini ya, dari peristiwa ini kita bisa membaca pertarungan lebih pertarungan di elit kekuasaan kan justru dengan cara seperti itu ya Bung Rocky. Dan kemudian di satu sisi tentu oh ini berarti karena kasus ini ada yang mengingatkan ini baru kasus kecil loh ya kelihatannya mungkin ya, kok ada sendiri tadi menyebutnya dicicil gitu. Ini semacam test case juga bagaimana sikap PDIP. Satu karena PDIP kalau kelihatannya seperti disampaikan oleh Ibu Megawati akan sangat keras terhadap kekuasaan gitu. Tapi di satu sisi kan orang juga menilai PDIP kok sampai sekarang masih terkesan ragu-ragu ya kayak gitu. Ada sampai sekarang tidak berbuat apa-apa. Apakah juga karena ini tadi karena ada sandera kasus juga begitu?
Ya itu yang mungkin kita anggap saling cicil mencicil lah itu. Hmm. Kekuasaan mencicil untuk mempersoalkan PDIP, PDIP juga mencicil untuk tiba pada semacam konklusi bahwa Hmm. kader partai yang sudah menyalahi aturan demokrasi, kami sudah minta maaf pada rakyat. Tapi tentu netizen menganggap ya jangan sekedar minta maaf aja dong, si kadernya itu mesti dipecat. Itu tuntutan maksimal juga tuntutan mereka yang ingin melihat PDIP konsisten. Tapi itu urusan antara PDIP dan kadernya. Dan kita ngerti ada teknik, ada strategi. Jadi kita mau lihat dari awal bahwa memang perseteruan politik pasca pemilu ini akan berlanjut. Dan itu akan tiba juga di era kepemimpinan Pak Prabowo nanti. Kan ini kasus ini akan panjang tuh. Jadi kalau PDIP diancam atau mulai mulai ditekan, itu penanda bahwa legitimasi Pak Jokowi, Pak Prabowo juga akan bermasalah nanti itu. PDIP tentu nggak akan diam karena tetap itu partai yang memenangkan legislatif dan kita tahu urusan legislatif itu bisa panjang itu jika menjegal di situ. Jadi pastikan aja bahwa kritik Hasto itu menurut saya itu kritik yang benar karena tetap dia tahu bahwa pada akhirnya kader mereka itu yang bermasalah dan udah diakui di dalam Munas itu kan. Jadi apalagi yang mesti dipersoalkan dari Hasto kecuali ada soal-soal lain yang sengaja di, 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 dicicil tadi itu. Tapi saya kira masalahnya tetap masalah politik. Saya tetap dukung saudara Hasto itu karena dia mengucapkan hal yang sudah menjadi rahasia publik bahwa pemilu itu brengsek, bahwa pemilu itu brutal, bahwa pemilu itu tidak jujur dan semua itu ada di TikTok, ada di netizen dan yang paling paling kita jadikan acuan sebetulnya ada pandangan internasional. Kalau Hmm. internasional bilang pemilu Indonesia itu buruk ya coba polisi tangkap aja yang yang mengatakan begitu di forum Hmm. PBB. Kan sebetulnya ini soal yang bisa diselesaikan dengan menganggap ya biasa aja lah. Statement politik dari Hasto sebagai sekjen itu memang statement politik. Kenapa mesti jadiin kasus itu jadiin harus dipersoalkan dengan undang ITE bahkan itu kan. Itu saya kira absurd Ya. keabsurdan dari kasus ini. Ya, tapi kan begini, polisi kan menyatakan memang ada laporan, ya, laporan ada 2 orang yang melaporkan terhadap Hasto. Ini kita positif positif thinkingnya Bung Rocky ya. Mungkin polisi harus tetap memanggil Hasto. Nanti jangan sampai dianggap ketika itu menyangkut Hasto yang juga bagaimanapun juga bagian dari dia partai berkuasa gitu dan punya akses kekuasaan tidak dipanggil. Sementara terhadap mereka-mereka yang tidak punya kekuasaan atau akses kepada kekuasaan kemudian dipanggil. Saya berpikirnya begitu, Bung Rocky. Ya mestinya semua jangan dipanggil. Karena kan Ya, polisi ya, udah ya, bikin ya, ya, kesalahan tuh. ya, ya. Memanggil mereka yang mempunyai pandangan berbeda dipersoalkan. Nah, Mhm. supaya balancing, ya yang punya kekuasaan juga dipanggil. Kan mestinya dalam Ya. demokrasi nggak ada yang dipanggil. Karena Mhm. ini pertengkaran yang bisa diselesaikan di media massa itu. Ini cuma adu argumen. Mhm, Gak ada soal mhm, lain kan. mhm, Jadi sebetulnya kita belajar aja bahwa kayak sebut aja kalau istilah bijaknya ke depan, ke depan, ke depan jangan begitu. Juga mhm, di era Pak Prabowo juga jangan begitu tuh. mhm, Karena mulai terlihat bahwa akan ada perubahan undang-undang kepolisian yang mengarah pada kekuasaan polisi yang lebih besar, padahal mhm, polisi adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai kan. mhm, Jadi polisi itu mesti dikembalikan pada civilian values, pada ide-ide masyarakat sipil tuh. Nah, kalau undang-undang itu terbit misalnya, orang menduga lagi bahwa kalau begitu ada penguatan kepolisian sehingga konsep atau dimensi masyarakat sipilnya hilang. Kan justru masyarakat sipil mesti dimuliakan oleh kepolisian. Kan itu mhm, dalil demokrasi begitu tuh. Jadi jangan sampai aspek kriminalisasi itu di nomor satukan dalam soal-soal politik. Bagaimanapun soal khas itu soal politik. Jadi kriminalisasi itu tidak boleh ada di dalam semua peristiwa politik. Mau dia ketua partai, sekjen partai, atau masyarakat biasa yang memberi kritik. Dan kritik itu kan dibuka di media massa, bukan bukan kritik yang disembunyikan. Jadi semua kritik di dalam demokrasi itu layak untuk diucapkan. Mau apa namanya, mau sopan nggak sopan itu urusan pribadi kalau sopan-sopanan. mhm, Tapi sekali lagi ini efek dari tidak selesainya peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Di ujungnya kita temukan hari ini pangkalnya ada pada keputusan Presiden Jokowi untuk memajukan Gibran yang sekarang akan berulang karena Pak Jokowi memajukan Kaisang. Nanti kita bahas di tempat Ya, lain. ya, oke. Nah, kalau kita pinjam pernyataan dari Hasto yang menyatakan bahwa ini pasti ada orderan dan Anda juga menyebut ini sebagai sebuah peristiwa politik, saya kira ini nanti lanjut atau tidaknya, kan ini kan baru saja panggilan ya belum tentu bersalah atau tidak gitu ya, Bung Rocky. Tapi kita bisa menduga-duga lanjut tidaknya kasus ini tergantung pada sikap politik PDIP terhadap kekuasaan atau terhadap terhadap pemerintahan Prabowo Gibran gitu.
Itu dimensi baru tuh. Jadi kalau misalnya dia nggak lanjut, lalu orang menduga berarti PDIP akan sedikit moderat gitu parlemen. Tapi itu juga bisa bisa strategi aja kan. Karena tetap PDIP itu punya kemampuan untuk mengukur kekuatannya sendiri di parlemen. Jadi sama aja nih PDIP juga sedang mencicil sekuat apa sih eh, kekuasaan yang masih ada di tangan Jokowi untuk mempreteli PDIP. Apa nggak cukup kemarin eh, Pak Jokowi itu memprank Pak Mahfud dan Pak Ganjar misalnya. Jadi tetap kita mesti lihat ini sebagai interplay politik pasca pemilu yang tidak ada legitimasi atau kurang legitimasinya tuh. Hmm. PDIP tetap tahu bahwa rakyat menuntut legitimasi. Jadi PDIP juga riding menunggangi keresahan rakyat, seberapa jauh keresahan rakyat. Ya. Rakyat demikian juga sebaliknya mau melihat seberapa jauh PDIP bisa bersikap total atau secara absolut berseberangan dengan pemerintahan hari ini kan. Jadi Ya. maksud kita sebetulnya lebih jelas lah posisi PDIP harus jelas, posisi Prabowo juga harus jelas sehingga orang akhirnya punya pilihan menuju 2009 kan. Supaya tidak ada lagi ya kok kenapa mengkritik ya memang kami mengkritik kok kami di luar kok. Kenapa yang sana memuji-muji rejim yang baru ya karena mereka di dalam. Jadi luar dalam ini juga dibikin terang aja supaya nggak ada wilayah abu-abu karena wilayah abu-abu yang paling mungkin dipakai oleh aparat untuk menjerat atau menjebak itu melalui undang-undang abu-abu itu yaitu undang-undang ITE. Ya, ya. Ini kan ya, sekarang saya kira ini kalau kalau memang seperti itu, seperti ada order dan sebagainya, ini kan menjadi beban berat buat kepolisian karena artinya kemudian kepolisian menjadi alat kekuasaan kan begitu ya, Bung Rocky. Dan kita tahu proses ini di ujung kekuasaannya Pak Jokowi. Artinya kan masih prosesnya kalau toh serius, betul, jadi kasus hukum ini akan panjang, jadi panjang. Dan kalau jadi panjang, ini kan juga menarik ini sebenarnya buat pemerintahnya Prabowo Gibran. Karena nantinya ketika jatuh pada pemerintahan mereka, saya kira mungkin kasus-kasus semacam ini bisa diminta dideponer, ya atau kalau ada bahkan ada orang yang sudah jadi tahanan politik bisa dibebaskan itu sebagai bentuk awal semacam down payment buat Prabowo bahwa dia menunjukkan dia komit terhadap demokrasi gitu. Ya, saya kira ini penting dan sangat bagus kalau Gerindra yang memulai pikiran bahwa Ya, tidak ya, ada ya. orderan. Ini Hmm. semata-mata soal hukum. Atau Gerindra juga kasih sinyal bahwa ini kenapa mesti dipersoalkan. Ya, ya, ya. Memang Hmm. PDIP itu adalah lawan kami. Tapi setelah selesai kan apa gunanya? Kan Hmm. lawan itu hanya ada di dalam pemilu. Dan dalam kebijakan kami memang membutuhkan. Karena PDIP tidak mau bergabung dengan kami. Maka kami hormati itu. Jadi jangan ada orderan lagi lah. Kira-kira Hmm. begitu tuh. Tetapi Hmm. publik langsung melihat order order terakhir itu pasti dari Jokowi kan nggak mungkin order dari Zulkifli misalnya atau Iya. order dari Gerindra nggak mungkin itu ordernya pasti dari Jokowi kita harus sebutin aja secara hipotetis dan sangat mudah untuk dibuktikan bahwa secara logika order untuk menangkap atau menakut-nakuti Hasto itu pasti orderan Jokowi nggak ada cerita Ya. lain di situ Hmm. Ya, nggak ya. Oh, mungkin order menarik. dari Elon Ya. Musk. Ya, ya, saya kira menarik ya. Nggak perlu menunggu Pak Prabowo ya. Saya kira kalau Gerindra yang memberikan sinyal itu sekaligus juga sinyal semacam sinyal rekonsiliasi ya. Pilpres sudah selesai, Prabowo sudah ditetapkan jadi presiden. Ya, justru nantinya Prabowo bisa menunjukkan bahwa dia adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia, seluruh kekuatan politik itu. Tidak harus mereka diajak masuk ke dalam pemerintahan kan. Betul, ini kendati Pak Prabowo belum dilantik, tapi dia udah jadi acting presiden. Artinya Hmm. secara efektif dia sudah memerintah sebetulnya. Dan isu hari ini, isu yang juga efektif itu. Jadi mestinya Gerindra atau juru bicara Gerindra, mungkin belum tepat kalau Pak Prabowo yang ngomong. Mestinya wartawan wawancara Gerindra tanya apa sikap Gerindra terhadap pemanggilan Sekretaris Jenderal PDIP. Dan Hmm. mestinya Gerindra menjawab bahwa itu seharusnya tidak terjadi karena itu buntut dari perselisihan politik ketika pemilu. Nah, pemilu udah selesai, kenapa buntutnya masih dipersoalkan? Kan Hmm. kalau ya, saya bantuin membuatkan wording itu sebetulnya menurut FMN supaya orang merasa bahwa iya nggak ada dendam, nggak ada order-orderan. Saya kira itu masukan konstruktif kita ya terhadap persoalan Pak Hasto. Iya, iya, dan Anda udah Atau mulai bukan tunjuk persoalan Pak Hasto, apa? persoalan yang dibuat-buat terhadap Pak Hasto itu. Ya, tapi sebenarnya kan Anda udah tunjukkan kemarin juga setidaknya seperti foto yang dimuat di Kompas itu ketika Anda duduk bersama dengan 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 Hasto, bahkan Hasto kemudian duduk di situ juga ada Novel Baswedan, ada Bambang Wijayanto kan gitu ya. Ya, itu bukti bahwa kita nggak berselisih untuk hal yang Ya, sudah selesai. Kita berselisih ke depan tentang kebijakan. Tentu ya. saya akan tetap kritis pada Pak Prabowo, tetap kritis juga pada PDIP. Kalau PDIP Hmm. menganggap dia punya imbang, ya lakukan itu keseimbangan yang maksimal, bukan keseimbangan yang
masih bisa dinegosiasikan. Demikian juga Gerindra. Kalau memerintah, ya memerintah aja dengan tuntunan undang-undang, bukan dengan kekuasaan. Kan memerintah itu artinya melalui mekanisme undang-undang. Kalau sekedar pamer kekuasaan itu juga berbahaya tuh. Jadi ini pelajaran bagus supaya kita kembalikan tertib demokrasi itu di dalam konstruksi akal pikiran, bukan konstruksi kriminalisasi. Yes, oke, baik, makasih. Kita nolkan semua ya, Ya, yang bersifat kriminalisasi. iya.